Xiao Chen telah menanamkan esensi dan kekuatan fisiknya sebelum menginjak arena yang luas, dengan fondasi batu gunung surgawi dan lapisan besi beku, perlahan dan tak terduga tenggelam ke dalam tanah. Bang, 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 tanah tidak mampu menahan tekanan tenggelamnya arena. Retakan yang dalam terbentuk dan meluas dengan cepat. Retakan itu meluas tanpa henti. Saat tanah terkoyak, arena lain di tempat latihan segera retak dan hancur. Tempat latihan sepanjang 1000 meter berguncang tanpa henti. Bahkan penonton di sekitarnya pun gemetar. Gempa tersebut berlangsung selama beberapa waktu sebelum berakhir dengan lambat. Arena di bawah Xiao Chen sudah rata dengan tanah. Aura bergelombang datang dari Xiao Chen, bergegas ke langit tanpa akhir. Dia menantangnya dengan aura ketiganya, mengungkapkan ketajamannya. Apakah aku memenuhi syarat untuk kalian bertiga menyerang bersama sekarang? Nada suara Xiao Chen tenang saat dia berbicara. Dia mengungkapkan ketajamannya pada wajahnya yang tegas. Dia seperti pedang berharga, terhunus dan mencari seseorang untuk menguji kemampuannya. Xiao Chen sudah lama ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya. Dia ingin tahu persis seberapa kuat dia. Beberapa pertarungan sebelumnya tidak memungkinkan dia untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Perasaan itu mirip dengan perasaan sangat bersemangat dan bersiap melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, namun memiliki lawan yang sudah dikalahkan, tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kekuatannya. Ini terjadi berulang kali pada Xiao Chen. Dia sudah muak dengan semua ini. Dia hanya menginginkan pertarungan yang menyenangkan, memanfaatkan kekuatan penuhnya. Di peron, Feng Xuanyi, yang diam, tiba-tiba berkata, jika orang ini bisa muncul sebagai pemenang, dia mungkin akan mencuri semua keberuntungan dari pewaris klan bangsawan ini. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar menjadi legenda. Catatan TL, keberuntungan, ini sedikit berbeda dari keberuntungan yang kita tahu. Saat ini, yang bisa ku ketahui hanyalah bahwa itu bisa dicuri dari orang lain atau diperoleh dari peristiwa tertentu. Keberuntungan ini rupanya untuk para kultivator dan mungkin terkait dengan keberuntungan seperti yang kita ketahui juga. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen dan auranya yang kuat membuat ketiganya mengubah ekspresi mereka. Mereka khawatir dan takut. Diam. Kalau begitu, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh dan mendorong dari tanah. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan menembak ke arah ketiganya seperti anak panah. Ji Changkong berteriak dingin dan berkata, karena kamu mencari kematian, aku tidak mau repot-repot berbicara tentang kebenaran dan keadilan denganmu. Permainan pedang astral, cahaya bintang yang cemerlang. Langit di atas arena menjadi gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Siang langsung menjadi malam. Cahaya bintang bersinar, dan langit berbintang yang dalam muncul di mata Ji Changkong. Dia mengacungkan pedangnya dan bergegas maju sambil membawa kekuatan cahaya bintang. Ding! Pada saat yang sama, Mu Chengshui menggambar senjata suci, keindahan di bawah bulan. Pedang itu memantulkan bulan purnama keemasan. Sepertinya ada dunia lain di bawah sinar bulan itu. Terdengar dengungan berlarut-larut, seperti suara merdu seorang gadis, itu menarik hati sanubari orang-orang yang mendengarnya. Duan Muking, yang sudah lama terdiam, juga mulai bergerak. Rambut hitam halusnya langsung memutih. Matanya benar-benar kehilangan seluruh emosi manusia, itu sangat dingin. Pedang tipis muncul di tangannya. Itu dipenuhi dengan es yang menusuk tulang saat dia menusuknya ke arah Xiao Chen. Pada saat ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia bukan lagi tandingan Xiao Chen. Xiao Chen memandang ketiga orang yang bergerak pada saat bersamaan dan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba berhenti dan mendarat dengan kokoh di tanah. Xiao Chen mengacungkan pedangnya, dan kuncup bunga muncul di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, kuncup bunga wukui, berkedip-kedip dengan lampu ungu dan merah bergantian, menyelimuti Xiao Chen. Bang! 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 Serangan ketiganya menyerang kuncup bunga. Namun, kuncupnya tidak bergerak sama sekali. Itu berkedip-kedip di antara lampu listrik ungu dan lampu merah, itu sangat aneh. Ketiganya saling bertukar pandang. Mereka dengan cepat mengedarkan esens mereka sebelum mengirimkan serangan yang lebih ganas ke Xiao Chen. Mereka telah memasukkan teknik pedang mereka ke negara bagian masing-masing. Kekuatannya diarahkan ke tanah, dan retakan yang dalam muncul. Namun, kuncup bunga aneh itu tetap tidak bergerak.
Di dalam kuncup bunga, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menekan Qi dan darah yang melonjak di tubuhnya, dan dia membuat segel tangan. Bunga Wukui. Ketika gelombang serangan ketiga hendak mendarat, kuncup bunga ungu dan merah tiba-tiba melepaskan gelombang kejut. Ketiganya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Gelombang kejut menghantam mereka semua dan melemparkan mereka ke belakang. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari tertiup angin. Kelopak bunga ungu dan merah memenuhi lapangan pengeboran, sungguh indah untuk dilihat. Xiao Chen mendorong dari tanah dan mengejar Ji Changkong yang lebih lambat. Saat Xiao Chen menjelajahi kelopak bunga, kecepatannya meningkat secara eksplosif. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Ji Changkong. Ekspresi Ji Changkong berubah menjadi serius. Dia tiba-tiba melompat 100 meter dan berbalik. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas mereka. Bintang yang melambangkan Ji Changkong di sungai bintang yang tak terbatas tiba-tiba bersinar terang, dan pilar cahaya yang cemerlang turun dari langit. Permainan pedang astral, cahaya abadi. Cahaya pedang besar muncul di pedangnya saat Ji Changkong menembakkannya ke Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Ledakan. Cahaya pedang itu sangat terang dan menyilaukan. Sebuah lubang yang tampaknya tak berdasar muncul di tanah tempat pengeboran. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Semua ini terjadi pada saat percikan api beterbangan. Itu sangat cepat sehingga penonton tidak bisa bereaksi. Apakah aku memukulnya? Ji Changkong sedikit mengernyit dan menghela napas lega. Setelah melakukan gerakan ini dalam kurun waktu singkat, dia sudah kehabisan tenaga. Langkah itu cukup kuat. Sayangnya, percuma kalau tidak kena. Tiba-tiba, suara tenang Xiao Chen terdengar dari belakang Ji Changkong. Wajah Ji Changkong menunduk, dan dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menutupi dadanya. Sial, sebuah pedang ditebas, dan Ji Changkong meluncur mundur beberapa meter. Getaran pedangnya membuat tangan kanannya terasa mati rasa. Jadi, dia beralih ke genggaman dua tangan. Kelopak bunga yang memenuhi udara memancarkan cahaya tak kasat mata. Ketika cahaya menyinari Xiao Chen, kecepatannya meningkat 30%. Ji Changkong baru saja mundur, tapi Xiao Chen tiba di sampingnya sekali lagi. Lampu pedang Xiao Chen berkedip-kedip, bergerak tanpa henti, dia mengirimkan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Mundur, 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 mundur lagi. Ji Changkong hampir tidak bisa memblokir serangan Xiao Chen. Dia ditekan sampai pada titik di mana dia tidak punya kesempatan untuk mengambil nafas. Dalam waktu singkat, dia mundur beberapa ratus meter. Hu Qi, untaian pembunuhan Qi datang dari belakang Xiao Chen. Dia memutar tubuhnya ke samping, dan dia melihat bahwa itu adalah Mu Chengshui, maju ke depan dan mengacungkan kecantikan di bawah bulan. Ji Changkong menarik napas panjang saat dia mundur 100 meter. Tepat setelah Xiao Chen menghindari serangan Mu Chengshui, aura yang sangat dingin datang dari atas. Duan Muqing juga menyerang ke depan. Xiao Chen tersenyum lembut dan mengayunkan pedangnya. Dia menangkis pedang Mu Chengshui sebelum melakukan jungkir balik dan menghindari serangan keduanya. Sial, sial, sial. Keduanya mengirimkan serangan ke Xiao Chen tanpa henti. Keadaan es telah mencapai batasnya. Qi dingin meresap ke dalam tubuh Xiao Chen melalui kulitnya, sedikit memperlambatnya. Kadang-kadang, dengungan lembut terdengar dari pedang Mu Chengshui. Sangat enak didengar, membuat orang ingin mendengarkannya. Ini mengalihkan perhatian Xiao Chen. Xiao Chen memasukkan keadaan pembantaian ke dalam teknik sabre miliknya. Dia mempertahankan kerangka berpikirnya saat dia mengayunkan pedangnya, menghalangi serangan keduanya. Meskipun Xiao Chen bisa memblokir pedangnya, dia tidak bisa memblokir cahaya pedang. Luka berdarah muncul di kulit putihnya. Duan Muqing dan Ji Changkong tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Cahaya pedang Xiao Chen memiliki dua jenis kondisi berbeda yang dimasukkan ke dalamnya. Ketika itu mengenai tubuh mereka, kerusakannya terlihat jelas. Sinar cahaya bintang turun di belakang Xiao Chen. Ji Changkong telah beristirahat dan bergabung kembali dalam pertarungan. Ketiganya membentuk lingkaran dan mengelilingi Xiao Chen. Mereka berempat bertarung di udara yang dipenuhi kelopak bunga. Debu ditendang dari tanah. Ada es, cahaya bintang, cahaya bulan, dan lampu listrik yang berkedip-kedip antara merah dan ungu. Debu memenuhi udara, gelombang kejut terbang kemana-mana. Mata penonton terbelalak menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Intensitas pertarungan ini jauh melampaui ekspektasi mereka.
Xiao Chen dikelilingi oleh bahaya bertarung melawan 3 orang sekaligus. Itu seperti perahu kecil di tengah badai yang deras dan gelombang laut. Berguncang seolah bisa tenggelam kapan saja. Namun, pada akhirnya hal itu tidak terjadi. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan mati, dia menghindari gerakan membunuh dan melakukan serangan balik yang tajam pada saat yang bersamaan. Jubah putih Xiao Chen sudah berlumuran darah. Dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri, ini sangat nikmat, tapi harganya mahal. Kita, para kultivator, dilahirkan di zaman yang penuh dengan kejeniusan, zaman yang penuh dengan perkembangan yang penuh kekerasan. Tanpa menentang langit dan menerima kesulitan, bagaimana kita bisa menonjol dari yang lain? Bagaimana lagi kita bisa mendaki ke puncak budidaya? Xiao Chen tertawa ke arah langit. Semangat kepahlawanan lahir di hatinya. Gerakan tangannya menjadi sedikit lebih cepat, menangkis serangan ketiganya yang dikirimkan padanya. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lagi, Ji Changkong meraung, dan cahaya bintang yang menyilaukan muncul di sekelilingnya saat dia menyerang Xiao Chen lagi. Sejak awal pertempuran, kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh. Ini bukan lagi persaingan kekuatan. Itu adalah kompetisi ketekunan dan kemauan mereka. Siapapun yang bisa bertahan paling lama tidak akan jatuh. Siapa yang akan tertawa terakhir? Rambut Duan Muking berkibar di sekitar wajahnya, ekspresinya tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda fluktuasi apapun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan ki dingin. Meski menusuk tulang, Mu Chengshui dan Ji Changkong rela dekat dengannya. Sulit membayangkan bagaimana Xiao Chen bertahan, mengingat ki dingin ini ditujukan padanya. Dingin sekali. Namun, Xiao Chen telah berkultivasi menjadi tulang harimau tendon naga, tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali. Ki dingin tidak bisa menembus meridiannya. Meski rasanya tidak enak, dia bisa menahannya. Sial, sial, sial. Pertempuran berlanjut selama 1 jam berikutnya. Di bawah serangan tajam, keempatnya mengalami luka dengan berbagai ukuran. Namun senjata di tangan mereka tidak berhenti. Pertarungan dengan intensitas tinggi merupakan ujian besar bagi ketekunan mereka. Siu, nyala api yang ganas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen. Akhirnya, semua api berkumpul sebelum memanjang menjadi panah ungu. Ancaman terbesar bagi Xiao Chen adalah Duan Muking. Jadi, Xiao Chen meluncurkannya ke arahnya. Ekspresi Duan Muking sedikit berubah, dia merasakan aura berbahaya. Dia dengan cepat mundur dan mengelilingi dirinya dengan lapisan es. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Seberapa berbahayakah cahaya ungu ini? Dia segera mengalihkan pandangannya dan menyerang Ji Changkong. Xiao Chen sudah lama menunggu kesempatan ini. Dari ketiganya, Ji Changkong yang paling lemah. Dia hanya bisa mulai mencari titik lemahnya. Setelah Xiao Chen mengalihkan yang terkuat, Duan Muking, dia keluar dari kandang ketiganya dan dengan cepat bergerak. Saat Duan Muking pergi, ki dingin di dalam tubuh Xiao Chen menurun secara signifikan. Gerakannya yang tidak terduga muncul kembali. Dia berbalik dan menusukkan pedangnya ke dada Ji Changkong. Wukui mendukung surga. Kelopak bunga berwarna merah dan ungu yang memenuhi udara membentuk pusaran air berbintik-bintik dan dengan cepat memasuki luka Ji Changkong. Bang! Ji Changkong terjatuh kembali. Kelopak bunga ungu dan merah dengan cepat berakar di tubuhnya. Pohon wukui berwarna ungu dan merah tumbuh dari lukanya. Cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya perlahan menjulur dari batang pohon. Setelah beberapa saat, dedaunan memenuhi dahan. Di setiap cabang, beberapa bunga wukui berwarna ungu dan merah yang aneh bermekaran. Ekspresi Mu Chengshui berubah menjadi serius. Niat membunuh muncul di matanya. Dia bermaksud memanfaatkan kesempatan itu. Pedang Mu Chengshui bersenandung pelan. Cahaya bulan yang lembut menyinari, dan membawa ki pembunuh yang luar biasa saat menusuk Xiao Chen. Xiao Chen saat ini sedang sibuk, dia tidak bisa menghindari serangan ini. Faktanya, Xiao Chen tidak berencana menghindar. Ia hanya terus fokus membuat segel tangan untuk mengontrol pertumbuhan pohon wukui. Angin dari pedang agak melukai pipi Xiao Chen. Ujung pedangnya sekarang berada 10 meter darinya. Ledakan. Sebuah liontin giok di dada Xiao Chen menyala dengan cahaya cemerlang. Sebuah perisai tak berbentuk membungkusnya. Ini adalah harta karun rahasia yang dia menangkan di pelelangan. Ketika serangan kekuatan penuh Mu Chengshui menghantam perisai, penghalang itu memantulkan 30% kekuatannya kembali ke arahnya.
Kekuatan itu menjatuhkannya ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah perisai itu bertahan dari serangan itu, perlahan-lahan perisai itu mulai hancur. Setelah Xiao Chen menyelesaikan segel tangannya, dia berbalik dan mengejar Mu Chengsui. Pohon wukui di belakang Xiao Chen telah terbentuk sempurna. Akar yang tak terhitung jumlahnya meluas ke seluruh tubuh dan meridian Ji Changkong. Mereka menguncinya di tempatnya, menyebabkan dia kesakitan hingga dia berharap dia mati. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Mu Chengsui menyeka mulutnya dari darah saat dia melihat Xiao Chen melompat. Dia tersenyum dingin, dan cahaya bulan di pedangnya mulai bergetar. Ruang di sekitarnya mulai kabur. Saat Xiao Chen terbang di udara, jarak antara dia dan Mu Chengsui tampak tak terbatas, tidak ada cara baginya untuk mendekat. Sekarang aku menggunakan senjata suci dan mengubah hukum alam untuk menciptakan alam kecil, mari kita lihat bagaimana kamu melanggarnya. Sekarang jarak antara kami lebih dari 1000 kilometer, kamu bisa melupakan untuk menangkapku. Suara Mu Chengsui bergema di seluruh ruangan. Kedengarannya dia sangat dekat, namun begitu jauh. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, selama Anda sendiri belum memahami hukum alam, mengubah hukum alam tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan absolut. Mendengarkan pedang, Xiao Chen berteriak, dan cahaya menyala di lunar Shadow Sabre. Bilahnya yang seputih salju berubah menjadi hitam pekat, menunjukkan ketajamannya secara sembarangan, itu telah berubah menjadi senjata surgawi sejati. Wukui menghancurkan surga bahkan dapat menghancurkan langit, hukum alammu yang sangat sedikit tidak berarti apa-apa sebelumnya. Pohon dewa kuno dengan cepat terwujud di atas Xiao Chen. Guntur menderu-deru di langit di atas lapangan latihan. Dia menunjukkan kondisi guntur hingga batasnya. Ledakan, sambaran petir turun dari langit, suaranya memekakkan telinga. Pertumbuhan pohon ilahi selesai. Cahaya cemerlang muncul di pedang Xiao Chen. Cahaya itu meluas dengan cepat, menuju ke arah Mu Chengsui. Mengacaukan hukum alam langit dan bumi, dengan bantuan keadaan pembantaian dan senjata surgawi, semuanya akan hancur. Cahaya bulan di pedang Mu Chengsui meredup. Sinar cahaya menerpa dadanya dalam sekejap, itu bahkan lebih cepat dari sekejap mata. Kerumunan penonton hanya melihat kilatan cahaya. Kemudian, Mu Chengsui terlempar ke langit yang jauh, menghilang dari pandangan semua orang. Sebelum Xiao Chen bisa menarik napas, dia segera merasakan ki dingin menyebar dengan cepat melalui tempat latihan. Duan Muking telah benar-benar menghindari api sejati guntur ungu yang cepat dan saat ini mengeksekusi teknik pembunuhannya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ki dingin di tanah dengan cepat berkumpul dan membentuk penjara es besar, menyelimuti seluruh arena. Dalam sekejap, orang-orang di luar hanya bisa melihat dinding es yang tebal, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam penjara es, pedang hitam pekat menempel di leher Duan Muking. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, menyerah. Saya masih memiliki salah satu teknik pedang wukui yang belum saya jalankan. Anda tidak punya peluang. Begitu penjara es terbentuk, Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga puncaknya dan mengeksekusi Azure Dragon Tail Whip. Tepat ketika Duan Muking hendak melepaskan teknik pasti membunuh, dia bergegas mendekat dan meletakkan pedangnya di lehernya. Setelah hening beberapa saat, energi yang disebabkan oleh es di tangan Duan Muking memudar. Penjara es segera mencair, rambut putihnya kembali menjadi hitam. Tidak ada bekas darah di kulit pucat Duan Muking. Ekspresi kelelahan muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya, sejak awal, kamu sudah menang. Keterampilan Duan Muking tidak setara. Mulai sekarang, dendam antara klan Duanmu dan kamu akan berakhir. Setelah Duan Muking berbicara, dia perlahan keluar dari tempat latihan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Sosok itu terpental ke tanah beberapa kali sebelum berhenti. Ini adalah Mu Chengsui, yang sebelumnya dilempar ke langit oleh Wukui Breaks the Heavens. Mu Chengsui sudah menderita luka-luka. Ketika dia terjatuh dari ketinggian beberapa ribu meter, dia menderita luka lebih lanjut. Dia bahkan tidak dapat berbicara. Darah mengaburkan pandangannya, dia berada dalam kondisi yang sangat tragis. Seluruh tempat latihan menjadi sunyi senyap. Xiao Chen bertarung melawan 3 orang tetapi masih memperoleh kemenangan. Sebelumnya, dia mengalahkan murid-murid Tanah Suci,
Kemudian, dia mengalahkan murid-murid dari berbagai klan bangsawan. Sejak awal, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Semua lawannya tidak hanya kuat, tetapi mereka juga merupakan talenta luar biasa di wilayahnya. Namun, pendekar pedang berjubah putih ini telah mengalahkan mereka semua. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, bahkan ketika mereka bertarung 3 lawan 1. Setelah pertarungannya, nama Xiao Chen akan mengguncang dunia. Dia akan menjadi orang terkuat di generasi muda bangsa Qin besar. Xiao Chen adalah karakter utama sebenarnya dari acara hari ini. Bahkan kejayaan Leng Liusu, yang menjadi puncak raja bela diri kelas rendah, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Banyak orang merasa bersemangat. Mungkin setelah bertahun-tahun, mereka bisa menyaksikan kebangkitan legenda tersebut. Saat Xiao Chen berjalan, dia menginjak es di arena, pecahannya berderak di bawah kakinya. Setiap langkah yang diambil Xiao Chen membuatnya pusing. Namun, dia harus bergerak maju. Ada beberapa hal yang harus dia selesaikan dengan orang yang tergeletak di tanah. Dia harus memaksakan perkataan orang ini dari mulutnya sendiri. Mu Chengshui, yang tergeletak di tanah, memiliki pandangan kabur dan tidak bisa berhenti batuk. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia ingin berjuang untuk berdiri. Namun, sarungnya memaksanya kembali ke tanah. Kamu pernah berkata, semakin tinggi kamu terbang, semakin keras kamu jatuh. Melihatmu sekarang, aku tidak meragukan kata-kata ini. Terima kasih telah mengingatkan saya akan selalu mengingat ini. Saya tidak akan pernah membiarkan diri saya menyerah pada bahaya terjatuh. Ketika Mu Chengshui mendengar ini, dia terbatuk-batuk. Namun, dia tertawa sedih di dalam hatinya. Dia, yang telah jatuh dari langit, sekarang sepenuhnya memahami arti kata-kata ini. Mungkin seharusnya aku tidak bermusuhan dengan orang ini. Ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk bangkit. Bahkan jika Anda dapat menariknya ke bawah untuk sementara, Anda hanya akan menjadi batu loncatan bagi mereka, memungkinkan mereka terbang lebih tinggi. Xiao Chen berhasil mengalahkan mereka semua, sungguh tak terduga. Pertama dia mengalahkan murid Tanah Suci dengan 4 telapak tangan. Kemudian dia mengalahkan ahli waris klan bangsawan. Tidak ada yang bisa bertahan melawan ketajamannya. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Negara Qin besar kita adalah yang terlemah di antara 5 negara. Kali ini kita mungkin memiliki seorang iblis jenius. Setelah hening, kerumunan di tribun penonton meledak menjadi obrolan. Mereka semua bersemangat, diskusi mereka tidak ada habisnya. Hanya sisi lain, tempat Liu Ruyue dan yang lainnya menonton. Liu Ruyue tersenyum tulus saat dia dengan cepat berjalan ke arah Xiao Chen. Pada titik ini, semua tetua klan bangsawan di peron menjadi cemberut. Mereka tidak bisa menjatuhkannya dalam pertarungan ini. Xiao Chen ini mungkin menjadi bayangan di hati mereka dalam kehidupan ini. Mereka memiliki lawan yang berbakat, hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka takut, membuat mereka frustrasi. Namun, orang yang paling frustrasi tidak lain adalah Song Ke. Saat ini, dia sangat tertekan. Dia awalnya mengira itu adalah jalan buntu bagi Xiao Chen. Namun, dia selamat. Terlebih lagi, ketenarannya semakin meningkat. Tidak, kekuatan bocah ini sudah cukup untuk mengancamku. Kami memiliki dendam kematian di antara kami. Dia pasti akan kembali dan membalas dendam. Ekspresi Song Ke ragu-ragu seolah dia sedang memikirkan keputusan yang sulit. Aku akan membunuhnya saja. Dia saat ini berada pada posisi terlemahnya, ini adalah kesempatan terbaik. Dia bukan lagi murid pavilion Sabat Surgawi. Dengan statusku sebagai Peak Master, aku bisa terhindar dari hukuman mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata Song Ke. Saat dia melihat Liu Ruyue, yang punggungnya menghadap dia saat dia berjalan, dan Xiao Chen yang tak berdaya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Mati! Song Ke berteriak dan menggunakan sisa lengannya sebagai pedang. Dia membawa ki pembunuh yang tajam dan melompat ke arah Xiao Chen. Ketika Liu Ruyue yang tersenyum melihat Song Ke yang mengamuk, ekspresinya segera berubah. Dia berseru dengan keras, Xiao Chen, hati-hati. Xiao Chen merasakan serangan ki yang membunuh. Dia ingin mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan menghindar. Namun, dia menemukan bahwa dia telah kehabisan esens. Tidak ada yang tersisa. Dia merasa khawatir. Bang! Liu Ruyue dengan cepat terbang dan melakukan serangan untuk Xiao Chen.
serangan yang didukung oleh puncak ranah budidaya Raja Bela Diri Songke. Puci. Perbedaan kekuatan antara Raja Bela Diri kelas rendah dan Raja Bela Diri puncak sangat besar. Selain itu, Songke telah menyimpan kekuatan dalam waktu lama untuk melakukan serangan ini. Liu Ruyue memuntahkan seteguk darah dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya saat dia terbang kembali. Ekspresi Xiao Chen tiba-tiba turun. Dia bergegas menangkap Liu Ruyue dan memeriksa denyut nadinya. Dia mengirimkan untaian sens spiritual dan menemukan pembuluh jantungnya telah hancur dan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka akan terjadi perkembangan seperti itu. Xiao Chen, jangan gegabah. Liu Ruyue pingsan di lengan Xiao Chen. Dia lemah dan pucat. Rasanya seperti sambaran petir menyambar pikiran Xiao Chen. Matanya berubah merah dan tahta merah di lautan kesadarannya bergetar. Untaian merah dari keadaan pembantaian meluas. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Songke masih tidak mau melepaskannya dan dengan cepat menuju ke arahnya. Dia bertekad untuk membunuh Xiao Chen. Mencari kematian. Hati Xiao Chen menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi seluruh tubuhnya. Tato Azure Dragon di lengan kanannya mulai bergerak. Akumulasi energi yang mengerikan. Setelah beberapa saat, tato yang tampak realistis itu mulai bergerak. Azure Dragon yang realistis melingkari lengan Xiao Chen. Mengaum. Raungan naga mengguncang bumi. Awan putih di langit terpisah. Kekuatan suci dari binatang suci kuno menyebar ke seluruh tempat latihan. Ekspresi Songke berubah secara besar-besaran di tengah kesibukan. Songke hanya merasakan kekuatan suci yang melonjak menekannya, seperti gunung kecil yang membebani tubuhnya. Semangat bela dirinya bergetar, dan esensinya menjadi kacau. Kakinya berhenti mendengarkannya. Sebelum Songke sempat bereaksi, Azure Dragon menyerang. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek, dan lubang besar berdarah muncul di dadanya, dia terbang mundur 100 meter. Azure Dragon berputar dan kembali ke lengan Xiao Chen. Sekarang sangat redup, hanya gambar samar yang tersisa. Di peron, ekspresi Penatuaian yang sebelumnya diam berubah drastis ketika dia melihat naga sejati berwarna biru. Dia terkejut. Roh bela diri Azure Dragon. Bagaimana bisa itu menjadi roh bela diri Azure Dragon? Catatan TL, naga banjir tidak dianggap naga sejati. Sesuatu seperti kerabat dekat tetapi tidak sekuat itu. Xiao Chen mengambil beberapa langkah dan berjalan ke arah Songke yang terluka parah. Matanya merah dan wajahnya cemberut saat dia mengangkat Songke. Songke, aku tidak punya dendam padamu. Kamu adalah Raja Bela Diri Puncak, namun kamu mencoba membunuhku berulang kali. Aku telah menahanmu sampai hari ini, dan tetap saja, kamu menolak melepaskanku. Xiao Chen berteriak sambil meraih kerah Songke. Jangan bunuh aku. Saya adalah guru puncak biyun. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati juga, kata Songke dengan ekspresi ngeri. Ketakutan di hatinya membuatnya melepaskan semua harga dirinya. Xiao Chen, hentikan. Penatua pertama Jiang Qi mencoba menghentikannya. Tidak peduli apa, Songke masih menjadi pemimpin puncak paviliun Sabat Surgawi. Mereka tidak bisa membiarkan dia mati di tangan orang luar. Xiao Chen mengabaikan Jiang Qi dan hanya meninju dengan tangan kanannya, menghancurkan otak Songke. Pembuluh jantung Liu Ruyue telah hancur menggantikan pembuluh darah Xiao Chen. Terlepas dari siapapun yang memohon belas kasihan, dia harus membunuh orang ini. Huci, lampu merah menyala di peron. Itu adalah serangan telapak tangan yang bergerak menuju Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Old Fogey, cobalah bergerak lebih jauh ke depan dan lihat apa yang terjadi. Sebuah suara lembut memperingatkan. Tepat saat telapak tangan Penatuaian hendak menyerang Xiao Chen, sebuah meteor berwarna merah menyala tiba-tiba turun dari langit. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah tombak emas. Melingkar di sekitar tombak adalah naga emas yang terbuat dari api emas murni. Merasakan bahayanya, Penatuaian segera membeku. Ketika dia melihat dengan jelas apa itu, ekspresinya berubah, senjata sub ilahi, tombak kekaisaran agung, dan api naga lengkap. Apakah Kaisar Qin ada di sini? Mundur. Penatuaian mundur tanpa ragu-ragu. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Namun, tombak itu mengikutinya dengan erat. Kemanapun tombak itu lewat, lubang hitam yang terlihat muncul, mengoyak ruang.
Api naga yang mengelilingi tombak terbakar dengan ganas, membuat lubang hitam semakin besar. Hidupku sudah berakhir, kenapa aku tidak bisa lepas dari tombak ini? Penatua Yan bertanya-tanya dengan sedih. Sial, saat Penatua Yan putus asa, riak tiba-tiba muncul di angkasa. Penatua Luo, memimpin 7 orang dari sumur reinkarnasi, bermanifestasi. Penatua Luo mendorong Penatua Yan ke samping dan dengan lembut menggunakan jarinya untuk menghentikan tombak Kekaisaran Agung yang dengan mudah mengoyak ruang. Gelombang kejut tak berbentuk terpancar dari bawah kakinya. Penatua Luo menyebabkan kekuatan tombak yang tak terbatas menghilang, menunjukkan kontrol yang kuat. Ying Yue turun dari langit dan mengulurkan tangannya, merebut kembali tombak Kekaisaran Agung. Penatua Luo, orang yang merupakan pewaris roh bela diri naga Azure, Penatua Yan, yang telah diselamatkan tepat pada waktunya, berkata sambil menatap Xiao Chen. Penatua Luo mengabaikannya dan berkata, saya tahu. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tinggalkan saja masalah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Para tetua tertinggi paviliun Sabat Surgawi, yang semuanya tersembunyi, menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Chen berbinar saat melihat Shen Manjun. Xiao Chen segera menggendong Liu Ruyue dan berkata dengan cemas, bibi bela diri leluhur, tolong selamatkan Ruyue. Dia akan mati. Shen Manjun menghela nafas pelan dan berkata, saya berhutang budi padamu. Selain itu, Liu Ruyue adalah salah satu dari kita. Karena tugas dan perasaan, saya akan menyelamatkannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menjadi santai. Dia berkata, bibi bela diri leluhur, bisakah dia diselamatkan? Shen Manjun mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Liu Ruyue. Pilnya larut dan segera, kekuatan hidup Liu Ruyue yang memudar perlahan pulih. Kita masih tepat waktu. Ini adalah obat suci pengobatan peringkat 9 dari puncak Jade Maiden. Itu akan menjamin kelangsungan hidupnya, kata Shen Manjun dengan tenang sambil memasukkan untaian esens lembut untuk mempercepat efek obatnya. Ketika orang-orang di belakang Liu Ruyue mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama dia hidup. Xiao Chen, kamu membunuh Peak Master Song Ke dari Heavenly Sabre Pavilion. Menurut aturan sekte, Anda harus dieksekusi. Namun, Song Ke mengambil langkah pertama, mencoba membunuh teman sektenya. Dia telah melakukan pelanggaran yang sama. Anda telah memberikan kontribusi besar dan dengan mempertimbangkan hal itu, Anda tidak diizinkan untuk mengambil langkah ke paviliun Sabre Surgawi saya lagi. Apa kamu setuju? Shen Manjun berbicara dengan lembut setelah kondisi Liu Ruyue stabil. Meskipun dia bukan master paviliun atau orang dengan senioritas tertinggi, dalam beberapa hal, kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata Jiang Qi. Bodoh, kenapa kamu belum setuju? Dia melakukan ini untuk melindungimu. Apakah kamu tidak melihat mata penduduk Tanah Suci berubah menjadi hijau? Saat Xiao Chen hendak berdebat, suara Liu Ruyue muncul di benaknya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, saya berjanji pada bibi bela diri leluhur. Saya tidak akan masuk ke paviliun Sabre Surgawi lagi. Shen Manjun mengangguk lembut dan memandang ke arah Penatua Luo. Penatua Luo, bagaimana menurut Anda? Penatua inti dari Istana Gairah Phoenix memarahi Penatua Yan dengan marah dengan mengirimkan suaranya langsung kepadanya. Kemudian dia tersenyum lembut dan berkata, Penatua Shen terlalu sopan. Ini adalah masalah pribadi paviliun Sabat Surgawi. Itu tidak ada hubungannya dengan Istana Gairah Phoenix. Saya hanya berharap Tuan Muda Paviliun Muda Anda yang terhormat akan pergi ke Tanah Suci seperti yang telah disepakati sebelumnya. Karena Liu Ruyue sudah aman, Xiao Chen benar-benar santai. Tidak melangkah ke paviliun Sabat Surgawi tidak sama dengan tidak kembali ke paviliun Sabat Surgawi. Ketika Xiao Chen sudah cukup kuat, dia akan membawa Liu Ruyue pergi dari tempat ini. Dia tidak akan melupakan janjinya padanya. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan terutama berterima kasih kepada Putri Ying Yue sebelum dia perlahan keluar bersama Xiao Bai. Xiao Chen tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Namun, dia pasti akan kembali. Dia harus mencapai semua yang dia janjikan. Setelah Xiao Chen pergi, Penatua Luo berjalan ke arah Ying Yue, tersenyum. Dia berkata, gadis kecil, kamu sangat mirip dengan kakekmu, dan kamu juga mendominasi. Sayangnya, kamu terlalu lemah.
Ying Yue menggenggam tombak kekaisaran besar di tangannya dengan erat dan berkata dengan acuh tak acuh, haruskah kita berjuang untuk mengetahui apakah kata-katamu benar? Penatua Luo tersenyum lembut dan tidak keberatan dengan ejekan Ying Yue. Dia berkata, kembalilah, dan beritahu kakekmu bahwa dia masih kalah sedikit kali ini. Saat Ying Yue menyaksikan orang-orang Phoenix Passion Palace pergi, dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, selama Xiao Chen masih hidup, kita tidak kalah. Setelah itu, orang-orang yang berstatus tinggi pergi. Kemudian, kerumunan di tempat latihan juga perlahan-lahan pergi. Pemilihan tanah suci telah hancur total. Namun para penggarap yang datang tidak merasa menyesal. Mereka telah menyaksikan lahirnya seorang legenda. Ini juga merupakan jenis keberuntungan. Tidak lama kemudian, semua klan bangsawan di Peron juga pergi. Tempat latihan yang sebelumnya ramai kini kembali sepi. Bahkan peristiwa paling mulia pun akan berakhir, Jiangqi menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia memimpin tetua pedang surgawi dan pergi. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa berakhirnya peristiwa ini akan memicu momen kejayaan benua Tianwu, tirai yang sebenarnya baru saja dibuka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Provinsi Xie, di sebuah penginapan di jalan terpencil. Jalan ini mengarah ke Sungai Naga Hitam dari Paviliun Pedang Surgawi. Ini adalah satu-satunya jalan selain Sabana Iblis. Ada banyak petani di sana, ini adalah satu-satunya penginapan sepanjang 500 km di hutan belantara yang terpencil ini. Ini telah menjadi tempat di mana banyak petani datang dan beristirahat. Penginapan ini tidak besar, bahkan tidak memiliki lantai terpisah. Ada satu bangunan dengan dapur dan kamar. Beberapa meja terletak di luar, dan sebuah papan nama terletak di tepi jalan. Namun, bisnisnya sangat bagus. Dari beberapa meja, hanya satu yang kosong. Para pembudidaya keliling menempati sisanya. Di tong anggur di luar penginapan, seorang gadis cantik berpakaian putih, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, mengangkat sebuah labu botol. Dia dengan gembira bertanya kepada pemiliknya, "Pemilik, isi botol labu saya dengan anggur." Pemiliknya adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 50 tahun. Saat dia melihat senyum menggoda di wajah murni gadis itu, dia langsung terpesona. Dia baru sadar kembali setelah beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan corong dan meletakkannya di bukaan labu botol. Dia menggunakan sendok dan perlahan mengambil anggurnya. Ketika gadis muda itu mencium aroma anggur yang harum, dia tersenyum sampai mata indahnya menjadi sipit. Dia berkata, "Terima kasih, tuangkan lebih banyak." Pemiliknya tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan mengisinya sampai penuh untukmu. Saya menjalankan bisnis yang jujur. Aku tidak akan meremehkanmu." Namun, setelah lama menyendok anggur, pemiliknya mulai bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa rasanya saya tidak bisa mengisi penuh labu botol kecil ini?" Dia menunduk dan melihat labu botol itu sangat kokoh dan tidak bocor. Di meja di sampingnya, seorang pemuda berpakaian putih makan dengan tenang. Secarik kain biru melingkari dahinya dan kulitnya sangat putih, dia tampil sangat tampan. Ketika dia melihat situasinya, dia hampir memuntahkan makanan dan anggurnya. Pemuda itu dengan cepat berlari dan mengambil labu botol itu. Kemudian, dia mengambil sepotong emas dan menyerahkannya. "Pemilik, tidak perlu melanjutkan pengisian ini. Emas ini untukmu." "Terima kasih, pahlawan muda." Ketika pemiliknya melihat emas itu, matanya membelalak. Namun, dia masih bergumam pada dirinya sendiri, "Aneh. Ini jelas hanya labu botol kecil, kenapa aku tidak bisa mengisinya sampai penuh?" Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. "Jika Anda bisa mengisinya, itu akan menjadi aneh. Ini adalah harta karun ajaib spasial kecil yang saya sempurnakan. Sekalipun Anda mengisinya dengan genangan air selebar 100 meter, ruangnya sudah lebih dari cukup." Tak perlu dikatakan lagi, kedua orang ini adalah Xiao Chen dan Xiao Bai, yang baru saja meninggalkan Paviliun Sabat Surgawi. Setelah meninggalkan Paviliun Sabat Surgawi, Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan dengan cepat meninggalkan batas Paviliun Sabat Surgawi. Setelah menghabiskan setengah bulan merawat luka-lukanya di kota kecil, dia melanjutkan perjalanannya. Sekarang, di negara Qin besar, selain beberapa orang, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi Xiao Chen di generasi muda. Sisanya tidak layak menggunakan kekuatan penuhnya. Di benua Tianwu,
negara jin besar adalah yang terkuat, vena spiritual mereka tidak berubah. Ada 4 negara lainnya, negara Tang besar, negara Chu besar, negara Xia besar, dan negara Qin besar. Di antaranya, negara Qin besar adalah yang terlemah. Energi spiritual di negara Qin besar juga paling sedikit. Mereka hanya memiliki 3 sekte berskala besar. Adapun 3 negara lainnya, masing-masing memiliki setidaknya 4 atau 5 sekte yang tidak kalah dengan paviliun sahabat surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, masih ada lebih banyak lagi di negara Jin Agung. Xiao Chen tidak pernah membatasi tujuannya hanya pada negara Qin besar. Sejak awal, dia melihat skala seluruh benua. Oleh karena itu, dia harus melakukan perjalanan keluar dari negara Qin besar. Benua Tianwu sangat luas dan tidak terbatas. Selain 5 negara besar, ada tanah sunyi yang misterius, kaum barbar yang menduduki ratusan ribu gunung besar di utara, dan beberapa negara kecil yang diperintah oleh beberapa suku kuno yang aneh. Benua itu sendiri sangat luas sehingga bisa dianggap tak terbatas. Belum lagi pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di lautan tak terbatas, benua es di ujung utara, dan raging flame abyss yang legendaris yang konon menjadi tempat matahari terbit. Dunia ini sangat besar. Kebanyakan orang tidak akan pernah melihat setengahnya seumur hidup mereka. Seseorang mungkin sangat jenius di negaranya, tetapi ketika seseorang pergi, mereka mungkin menyadari bahwa mereka hanyalah setetes air di lautan. Seseorang harus menjaga hati yang rendah hati dan tenang, tidak peduli apa yang dunia katakan tentang bakat atau masa depan mereka. Di mata Xiao Chen, semuanya sia-sia. Hanya ketika Xiao Chen benar-benar memahami kekuatan dia akan puas. Kapanpun, dia tidak bisa membiarkan dunia mempengaruhi hatinya. Dia tidak akan khawatir, ragu, takut, atau merasa sombong. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Anda tidak diperbolehkan menggunakan labu botol ini untuk membeli anggur. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Xiao Chen dengan lembut memukul kepala Xiao Bai sambil memarahinya. Xiao Bai menunduk. Dia merasa agak dirugikan saat berkata, tetapi labu botol lainnya sangat kecil. Saya mengosongkannya setelah 2 suap. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu hanya keberuntungannya bisa bertemu dengan gadis yang suka minum, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia mengembalikan labu botol itu kepada Xiao Bai dan berkata, lain kali tidak ada lagi. Kali ini, aku akan menghukummu dengan tidak membiarkanmu minum sampai malam tiba. Xiao Bai dengan senang hati menerima labu botol itu dan mengikatnya di pinggangnya. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, Xiao Bai tidak mau minum, Xiao Bai menjaminnya. Xiao Chen meninggalkan uang untuk makanan di atas meja. Kemudian, dia berjalan menuju jalan bersama Xiao Bai. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, beberapa penggarap di meja lain mengobrol satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata, pemuda tadi, dia sepertinya adalah pendekar berjubah putih yang baru-baru ini terkenal, Xiao Chen. Tujuannya tidak sama dengan kita, kan, mengincar harta karun itu. Orang lain tertawa dan berkata, kamu terlalu memikirkan hal ini. Mengenakan jubah putih dan mengikatkan kain biru di kepala adalah hal yang lumrah bagi para pedang sekarang. Pedang mana yang tidak berpakaian seperti itu saat ini? Orang ketiga menimpali, memang. Sejak hari pertarungan di paviliun pedang surgawi, pedang mana yang tidak berpakaian seperti ini? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Xiao Chen terlalu terkenal, ada terlalu banyak orang yang mengikuti gayanya. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Mungkin aku benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Ada terlalu banyak pendekar berjubah putih yang mengenakan kain biru di kepala mereka. Ayo cepat selesaikan makannya dan lanjutkan perjalanan kita, pungkas orang pertama yang berbicara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di langit, sebuah kapal perang berwarna perak dengan cepat maju melawan angin kencang di awan. Xiao Chen berada di ruang kapal dengan hati-hati memeriksa peta. Ada gambar detail topografi provinsi Xie dan lautan di sekitarnya. Ada tanda rincin untuk setiap sungai, gunung, kota kecil, dan kota besar. Sebuah peta kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual terletak di sebelah peta besar itu. Ini adalah peta harta karun yang diperoleh Xiao Chen sebelumnya. Menurut si gendut, lokasi harta karun itu berada di sebuah pulau di tengah laut. Ombak yang bergelombang menerjang pulau itu sepanjang tahun. Bahkan para ahli marsial monark tidak dapat mencapainya. Di masa lalu,
seorang marsial sage telah mengubah hukum alam di sekitar pulau. Bahkan setelah 1000 tahun, perubahan hukum alam belum pulih. Setiap 2 tahun, akan ada jeda singkat. Gelombang besar akan surut secara signifikan, memberikan kesempatan kepada Martial King untuk masuk. Setelah menghitung waktu dengan hati-hati, Xiao Chen menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi orang untuk melakukan perjalanan ke pulau itu. Ketika Xiao Chen meninggalkan paviliun sabre surgawi, dia tidak memiliki tujuan yang pasti. Karena dia memiliki peta harta karun ini, dia harus mencobanya, mungkin dia bisa memanfaatkan pertemuan yang tidak disengaja itu. Setelah Xiao Chen membandingkan petanya, dia bergumam, sepertinya sungai di peta harta karun itu benar-benar sungai naga hitam di Provinsi Xie. Jalur laut yang ditandai dengan garis merah kemungkinan besar adalah jalan menuju pulau. Xiao Bai duduk di buritan kapal perang. Dia sesekali menyesap labu botolnya ketika dia melihat Xiao Chen fokus penuh. Wajahnya yang memerah sangat menarik. Xiao Chen melihat semua ini dengan jelas dengan sense spiritualnya. Namun, dia hanya tersenyum tak berdaya. Dia mengambil peta yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual dan memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama. Jari Xiao Chen perlahan bergerak di sekitar peta harta karun sampai berhenti di pulau terdekat dengan harta karun itu. Pulau ini adalah Pulau Angin Hijau. Pulau Angin Hijau berukuran sekitar 2 kali luas kota Xie. Itu adalah pulau yang sangat terkenal yang akan dikunjungi orang ketika menuju ke laut tanpa batas. Semua kapal dagang yang ingin menuju ke lautan tak berbatas akan singgah di pulau ini, mengisi kembali perbekalan mereka sebelum melakukan perjalanan jauh. Xiao Bai, berhentilah menyesapnya. Saatnya turun, kata Xiao Chen lembut, dengan hati-hati menyimpan petanya. Wajah cantik Xiao Bai sedikit memerah saat dia berdiri. Dia mengangguk lembut dan tersenyum, baiklah. Untuk mencapai Pulau Angin Hijau, mereka harus menumpang salah satu kapal dagang. Jika Xiao Chen mengendalikan kapal perang perak untuk jarak yang begitu jauh, itu akan sangat menguras jiwa dan raganya. Xiao Chen mengembalikan Xiao Bai ke dalam Spirit Blood Jade dan mengambil kapal perang perak itu ke mata kanannya. Lalu, dia dengan cepat jatuh dari langit. Segera, sebuah kota kecil muncul dalam visinya. Kota kecil itu adalah ujung jalan di hutan belantara yang terpencil. Karena ada pelabuhan di dekat Sungai Naga Hitam, meskipun kotanya kecil, kota itu ramai, orang memenuhi setiap ruang. Xiao Chen mendarat di tanah dengan kuat. Dia membayar tol masuk sebelum menuju ke pelabuhan yang bersebelahan dengan kota. Ada banyak kapal dagang besar di pelabuhan. Setelah Xiao Chen bertanya-tanya dan menemukan sebuah kapal bersiap menuju laut tanpa batas, dia segera bergegas. Jadi, kamu akan pergi ke Pulau Greenwind. Biayanya adalah 100 batu roh kelas rendah, tidak dapat dinegosiasikan, kata orang di haluan yang bernegosiasi dengan Xiao Chen. Aneh, kenapa harganya mahal sekali? Saya ingat biaya menaiki kapal dagang di masa lalu hanya beberapa emas. Sekarang, itu adalah 100 batu roh. Xiao Chen memiliki 100 batu roh yang tersisa. Namun, dia tidak ingin menyia-nyiakannya dengan bodohnya. Dia akan mencari kapal lain untuk ditanyakan. Orang di kapal itu tertawa dan berkata, jangan repot-repot mencari di tempat lain, kapal dagang lainnya semuanya menawarkan harga yang sama. Sekalipun Anda hanya ingin mencapai pelabuhan berikutnya, harganya tetap sama. Ketika sesuatu terjadi di luar kebiasaan, sesuatu yang aneh pasti sedang terjadi. Xiao Chen merasa curiga dan berhenti. Dia mengeluarkan 150 batu roh dan berkata, 50 batu roh yang tersisa adalah hadiah. Katakan padaku mengapa harganya begitu tinggi. Ketika orang itu melihat tambahan 50 batu roh kelas rendah, senyuman segera memenuhi wajahnya. Dia menjelaskan, itu semua karena peta harta karun yang diturunkan di Sabana Iblis. Menurut rumor yang beredar, seorang gendut berhasil mendapatkan peta ini di Sabana Iblis. Dia telah membawanya ke rumah lelang besar di tanah sunyi kuno dan mendapatkan sejumlah besar uang. Kemudian, dia membuat 1000 eksemplar dan menjualnya. Peta harta karun ini kini sudah menjadi hal biasa. Orang pertama yang membelinya merasa sangat dirugikan. Tidak hanya mereka yang berasal dari negara Qin besar, tetapi banyak pembudidaya dari negara Tang besar, negara Xia besar, dan negara Chu besar juga memperoleh peta tersebut. Ada banyak orang yang pergi ke Pulau Angin Hijau. Setelah orang itu mengatakan ini,
Xiao Chen juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, sepertinya peta harta karun yang saya anggap berharga sudah menjadi hal biasa. Namun, dengan karakter si gendut, hal ini pasti mungkin terjadi padanya. Setelah dia kehilangan begitu banyak di Sabana Iblis, dia akan mencoba mencari cara untuk mengganti kerugiannya. Setelah itu, Xiao Chen mengikuti orang itu dan naik ke kapal, menuju ke geladak. Dia segera merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat sekitar 100 petani duduk di geladak. Sekitar setengah dari mereka adalah Martial Saint Puncak, sisanya adalah Raja Bela Diri. Setengah dari Raja Bela Diri adalah Raja Bela Diri tingkat medial, dan sebagian kecil adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Xiao Chen menyapu tempat itu dengan sens spiritualnya dan menemukan bahwa ada satu puncak Raja Bela Diri kelas tinggi. Dia menyembunyikan auranya dan diam-diam berbaur dengan kerumunan. Sepertinya memang seperti yang dikatakan orang itu. Setiap orang telah menemukan rahasia peta harta karun. Siapapun yang memiliki kekuatan tertentu akan mencoba peruntungannya. Itu adalah pedang lain yang meniru Xiao Chen. Mengapa remaja zaman sekarang begitu senang meniru orang lain? Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi ahli dengan mengenakan jubah putih dan kain biru? Beberapa petani mengejek Xiao Chen ketika mereka melihatnya naik. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan memang ada banyak petani yang berpakaian serupa. Mereka semua mengenakan jubah putih dengan pedang tergantung di pinggang dan kain biru di sekitar dahi. Xiao Chen hanya bisa mengabaikan orang-orang ini. Situasi seperti itu dapat diterima olehnya, itu lebih baik daripada diakui. Xiao Chen tersenyum lembut dan memberi isyarat kepada orang itu untuk datang ke ruang kapal. Lalu dia berkata, bantu saya menyiapkan kamar ganda terbaik, lebih besar lebih baik. Pahlawan muda, ini pasti pertama kalinya kamu menumpang kapal. Kami bukan kapal penumpang tapi kapal dagang, jadi. Sebelum orang itu selesai, Xiao Chen melemparkannya 1000 batu roh kelas rendah. Kemudian, dia mengeluarkan 100 batu roh lagi dan berkata, tumpukan yang lebih besar adalah untuk bosmu. Yang lebih kecil untukmu. Orang itu segera tersenyum dan berkata, pahlawan muda sangat memahami sistemnya. Dengan spirit Stone, semuanya menjadi mudah untuk dikelola. Kamar ganda, kan? Aku akan memberimu yang terbesar. Tunggu sebentar. Xiao Chen sangat jelas bahwa tidak ada ruangan kosong di toko pedagang. Selain memberikan kontribusi besar pada kapal dagang, dia hanya bisa menggunakan batu roh untuk menjalin hubungan. Batu roh kelas rendah tidak lagi berguna untuk budidaya Xiao Chen. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memulihkan beberapa esens, dia tidak keberatan membelanjakannya. Tidak lama kemudian, orang itu datang berlari dan membimbing Xiao Chen ke lantai 2, mengantarnya ke ruang tamu yang besar. Pahlawan muda, jika kamu memiliki instruksi lebih lanjut, katakan saja padaku. Diriku yang rendah hati siap melayanimu kapan saja. Orang ini sudah mulai melihat Xiao Chen sebagai pewaris klan besar dan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak yang dia bisa. Xiao Chen tersenyum tipis, dia tahu apa yang dipikirkan orang itu. Dia menyerahkan 10 batu roh kelas rendah dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Jika ada masalah, saya akan menghubungi Anda. Jangan ganggu saya jika saya tidak menelepon Anda. Setelah orang itu mengambil batu roh, dia dengan senang hati pergi. Xiao Chen menutup pintu dan segera melepaskan Xiao Bai yang tertahan. Ada lebih dari cukup ruang untuk 2 orang. Xiao Chen menginstruksikan Xiao Bai untuk tidak berlarian sebelum mengeluarkan batu roh kelas medial. Kemudian, dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia bersiap untuk membuat terobosan ke Superior Grade Martial Saint. Setelah pertempuran terus-menerus di Paviliun Sabat Surgawi, di dalam pusaran Ki di dantian Xiao Chen, cairan esensi ungu diaduk dengan gelisah. Ini menandakan bahwa dia akan segera mencapai terobosan. Selain itu, dengan kultivasinya baru-baru ini, Xiao Chen hampir menjadi orang suci bela diri kelas tinggi. Dia hanya perlu beberapa waktu sebelum dia bisa dengan lancar menjadi orang suci bela diri kelas tinggi. Pertarungan besar itu memberi Xiao Chen pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Kecakapan tempur Xiao Chen saat ini terletak di antara puncak Raja Bela Diri kelas medial dan Raja Bela Diri kelas unggul. Dia bisa mengalahkan Raja Bela Diri biasa dan bisa bertahan melawan Raja Bela Diri kelas tinggi. Namun, Xiao Chen jelas bukan tandingan Raja Bela Diri kelas superior.
Jika dia bertemu dengannya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Adapun di dalam dunia martial Sein, Xiao Chen tidak terkalahkan. Xiao Chen bahkan memiliki keyakinan untuk mengalahkan murid inti dari Tanah Suci. Pelabuhan yang mereka tempati berada di antara sumber sungai dan lautan, masih ada jarak ke muara sungai. Selain itu, kapal dagang tersebut tidak dapat bergerak dengan kecepatan penuh saat berada di sungai. Oleh karena itu, ia bergerak perlahan. Xiao Cheng tidak meninggalkan kamarnya. Selain makan, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dunia di luar paviliun Sabat Surgawi memiliki energi spiritual yang sangat sedikit. Xiao Chen harus menggunakan satu batu roh kelas medial setiap hari. Xiao Chen tidak kekurangan batu roh. Dia menukar 30.000 poin kontribusi anehnya dengan 1.000 batu roh kelas medial yang aneh. Selain apa yang dia peroleh dari menjual inti iblis, dia sekarang memiliki lebih dari 9.000 batu roh. Selama Xiao Chen dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya, dia tidak merasa sakit hati karenanya. 2 bulan kemudian, pusaran Qi ungu di tubuh Xiao Chen tiba-tiba berputar sangat cepat. Semua energi spiritual yang terkandung dalam batu roh kelas medial dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Ya, tetesan cairan esens ungu menetes terus-menerus dari pusaran Qi. Segera, itu memenuhi pusaran Qi sepenuhnya. Seluruh pori-pori tubuh Xiao Chen, seluruh daging dan tulangnya terasa membengkak. Setelah beberapa saat, pusaran Qi meledak, dan dantian ini berubah menjadi kacau. Angin kencang bertiup dari Xiao Chen. Arus udara seketika memenuhi ruangan, membentuk miniatur angin puting beliung. Perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Esensi yang beredar di meridiannya menjadi lebih padat dan murni. Sudahkah saya menerobos? Dengan pemikiran dari Xiao Chen, dia mengirimkan kesadarannya ke dalam dantiannya. Dia melihat ukuran pusaran Qi setidaknya 2 kali lipat. Cairan esens ungu, yang sebelumnya mengisi pusaran Qi, hampir tidak mengisi setengahnya. Xiao Chen berhasil menerobos. Setelah 4 bulan, dia akhirnya naik dari Sein Martial kelas medial ke Sein Martial kelas superior. Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Esensi ungu segera mengalir dalam siklus kecil di 9 meridian utamanya. Setelah itu, esens menyelesaikan siklus besarnya. Beberapa lusin meridian kecil baru terbuka di sepanjang meridian utama. Salah satunya adalah meridian kecil yang dibutuhkan Xiao Chen untuk mengolah lapisan ke-6 mantra ilahi guntur ungu. Semakin banyak meridian kecil yang ada, semakin banyak esensi yang diperoleh Xiao Chen dari menyelesaikan siklus besar. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan siklus besar akan bertambah lama. Setelah 1 jam, esensi ungu akhirnya benar-benar membentuk siklus besar di semua meridian kecil. Esensi di 9 meridian utama berkumpul menjadi tetesan dan mengalir ke pusaran air Qi ungu. Xiao Chen baru berhenti setelah dia hampir memenuhi pusaran Qi. Dia hanya perlu menyelesaikan siklus besar lainnya sebelum dia dapat mengisinya. Namun, Xiao Chen tidak melanjutkan mengedarkan teknik budidaya miliknya. 2 lampu ungu menyala di matanya, memperlihatkan ketajamannya. Kakak Xiao Chen, kamu menjadi lebih kuat lagi, kata Xiao Bai dengan gembira sambil berdiri di sampingnya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan semua sisa energi ungu di udara diserap ke dalam tubuhnya. Dia bangkit dan tersenyum tipis, ya. Saya rasa Anda pasti merasa terkekang setelah tidak keluar selama sebulan. Xiao Bai berkata dengan penuh semangat, bagus, saya belum melihat seperti apa sungai naga hitam. Mereka menuruni tangga dan tiba di geladak, satu demi satu. Saat ini, matahari baru saja terbit. Cahaya redup menghasilkan pantulan emas di permukaan air. Langit baru saja cerah. Banyak penggarap di geladak berjalan di sepanjang sisi kapal. Mereka berada dalam kelompok 2 atau 3 orang saat mengobrol. Setelah tidak muncul selama lebih dari sebulan, ketika Xiao Chen merasakan angin sepoi-sepoi dari sungai, dia merasa rileks dan menyegarkan, meningkatkan semangatnya. Ada banyak kapal dagang di sungai yang luas itu. Selain yang ditempati Xiao Chen, ada beberapa kapal yang lebih besar. Setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, sebuah anak sungai besar muncul. Sejumlah besar kapal dagang menuju ke anak sungai ini. Xiao Chen telah memeriksa peta itu sebelumnya dan mengetahui bahwa anak sungai ini mengarah ke tempat paling kacau di benua itu, Tanah Sunyi Kuno.
Tanah Sunyi kuno sangat luas, luasnya sekitar setengah dari negara Qin besar. Jika termasuk wilayah yang sepi, ukurannya sama dengan negara Qin besar. Pusat Tanah Sunyi kuno adalah tempat ibu kota dinasti Tianwu berada sejak lama. Dulunya merupakan kota paling ramai di benua ini. Sayangnya, setelah dinasti Tianwu hancur, pembuluh darah naga yang ditempati Kaisar Tianwu terpecah menjadi 9. Ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Meskipun energi spiritual di Tanah Sunyi kuno sangat padat, tidak ada negara yang akan membangun ibu kotanya di sana. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya. Sejak mereka sampai di sini, mereka tidak jauh dari laut. Segera, kapal dagang akan meninggalkan benua Tianwu sepenuhnya dan tiba di laut. Kita akan tiba di lembah Kaisar Guntur. Setelah kita melewati lembah Kaisar Guntur, kita akan meninggalkan benua Tianwu, kata seorang kultivator tiba-tiba. Kultivator lain menghela nafas, sejak Kaisar Guntur, tidak ada ahli puncak yang muncul dari negara Qin besar. Mereka benar-benar menurun sejak saat itu. Saya bertanya-tanya apakah dalam 1000 tahun lagi, akankah ada orang yang mencapai kejayaan yang sama seperti Kaisar Guntur lagi. Belum lama ini, ada ahli pedang yang muncul di paviliun Sabat Surgawi. Mungkin dia bisa mencapai tingkat kejayaan yang sama dengan Kaisar Guntur. Dia adalah satu-satunya orang dalam 100 tahun terakhir yang mengalahkan begitu banyak jenius klan bangsawan dalam waktu singkat. Ada banyak orang jenius di zaman ini. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Benua yang telah sunyi selama 1000 tahun akan bangkit kembali di dunia yang luas ini. Hanya di dalam negara Qin besar, bakat para jenius klan bangsawan itu tidak lemah. Masih ada Leng Liusu yang menjadi raja bela diri pada usia 17, Chu Chaoyun yang belum sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya, dan beberapa jenius militer di ibu kota kekaisaran yang menghabiskan hidup mereka untuk membunuh di medan pertempuran. Zaman ini tidak kalah dengan zaman 1000 tahun yang lalu. Kalau ahli dari negara lain masih banyak lagi. Hanya orang-orang yang saya kenal yang tidak lebih lemah dari Xiao Chen berjumlah setidaknya 100. Terlebih lagi, ini belum termasuk para jenius di negara Jin Agung. Tentu saja, kita tidak bisa memasukkan para jenius dari bangsa Jin Agung. Mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Mungkin kita bisa melihat beberapa orang jenius ini di Greenwind Island. Menurut rumor, beberapa negara lain juga memiliki peta harta karun Sabana Iblis. Seseorang di kapal mengalihkan pembicaraan ke Kaisar Guntur. Seketika, seluruh dek menjadi sangat hidup. Para penggarap dengan pengalaman luas mulai mendiskusikan kejeniusan setiap bangsa. Xiao Chen merasa tertarik dan mengangkat telinganya untuk mendengarkan, mendapatkan pengetahuan dari kata-kata mereka. 1000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Guntur ada, para jenius memenuhi setiap negara. Ada banyak kultivator yang mampu. Sejak dinasti Tianwu dihancurkan, ini adalah puncak pertama di dunia kultivator. Ada banyak kultivator jenius yang mempesona dan masih banyak lagi yang bermunculan. Kaisar Guntur menjadi terkenal di lingkungan seperti itu. Kaisar Guntur menyapu seluruh jenius di bawah langit sebelum akhirnya menjadi salah satu orang yang berdiri di puncak. Setelah Kaisar Guntur jatuh, masa kejayaan itu perlahan menurun. Dunia kultivator mengalami kemunduran. Jumlah pembudidaya puncak menurun. Para jenius tidak lagi mempesona seperti dulu. Namun, kini tampaknya tanda-tanda pertumbuhan kembali terlihat. Itu seperti benih-benih era kejayaan yang perlahan tumbuh. Segera, matahari terbit telah mencapai puncaknya, dan langit menjadi cerah dan intens. Siluet jurang besar muncul di kejauhan. Semua orang dengan hormat terdiam. Rasa hormat memenuhi pandangan mereka saat mereka melihat ke jurang di kejauhan. Jurang itu tingginya beberapa ribu meter, menanjak di kedua sisi sungai Naga Hitam. Itu seperti dua pedang yang menembus langit, awan menyelimuti puncak mereka. Saat kapal dagang sampai di jurang, kecepatannya melambat. Setelah memasuki jurang, langit langsung berubah menjadi gelap. Semua penggarap digeladak menjadi diam total. Hanya suara deburan ombak yang terdengar di sungai yang tenang. Bahkan sepertinya semua orang berhenti bernapas. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen memandang dengan curiga ke kedua sisi jurang. Sekilas, dia benar-benar terpana. Ada patung besar seseorang di jurang luas yang menjulang tinggi.
Ukirannya sangat hidup, ekspresinya tegas. Dia mengenakan jubah ketat dan pedang tergantung di pinggangnya saat dia menatap laut di kejauhan. Patung itu diukir di sepanjang jurang. Tingginya 1000 meter. Sepertinya bisa melayang ke angkasa dan terasa sangat megah. Ketika Xiao Chen memikirkan namanya, Lembah Kaisar Guntur, dia langsung menebak identitas patung ini. Gemuruh. Tiba-tiba, serangkaian guntur terus-menerus terdengar di langit cerah di atas. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, awan gelap memenuhi langit. Kedengarannya seperti pasukan besar sedang berbaris. Angin bertiup kencang, dan sesekali sambaran petir melintas di langit. Keinginan guntur yang mengamuk bergema di jurang. Hal ini menyebabkan segalanya merasakan tekanan yang mengerikan. Sepertinya guntur surgawi akan menghantam mereka, menyebabkan jiwa mereka menghilang dan mati tanpa mayat yang utuh. Xiao Bai memandangi listrik yang mengerikan di langit dan mengingat lampu listrik yang muncul ketika dia berubah bentuk. Dia pucat pasi dan memeluk lengan Xiao Chen, menolak untuk melepaskannya. Kakak Xiao Chen, Xiao Bai takut. Saat Xiao Chen merasakan Xiao Bai gemetar, dia dengan lembut meletakkan tangannya di mulut Xiao Bai. Dia berkata dengan lembut, "Jangan takut, jangan katakan apapun. Itu adalah kehendak Guntur, keadaan Guntur yang paling murni." Bahkan setelah 1000 tahun, hal itu masih menimbulkan rasa takut, membuat orang terlalu takut untuk bergerak. Pantas saja semua penggarap di De tidak berani berbicara saat memasuki jurang. Mereka semua takut kalau mereka secara tidak sengaja akan menyinggung kehendak Guntur ini dan akan menerima hukuman. Xiao Chen melihat ke langit dan merasakan keakraban yang aneh dengan awan petir yang tak terbatas. Lunar Shadow Sabre yang tergantung di pinggangnya mulai bergetar tanpa henti. Lunar Shadow Saber merasa bersemangat seolah-olah akan melompat keluar kapan saja. Xiao Chen menahannya, mencegah yang lain menyaksikan pemandangan aneh itu. "Ao Jiao, apakah kamu juga merasakannya?" Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati. Dia bisa merasakan jarak yang tak terukur antara Kaisar Guntur dan dirinya sendiri dari kehendak Guntur tertinggi ini. Keinginan dari 1000 tahun yang lalu ternyata masih begitu kuat. Jika Xiao Chen menghadapi Kaisar Guntur di puncaknya, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki keberanian untuk berdiri tegak. Jurang itu sangat gelap. Kapal dagang itu sepertinya sudah lama melakukan perjalanan di sana. Saat meninggalkan jurang, sinar matahari kembali menyinari semua orang. Semua orang yang hadir menghela nafas lega. Keringat dingin memenuhi punggung mereka. Ketika mereka melihat kembali ke jurang yang gelap, mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Xiao Chen melepaskan Xiao Bai dan berkata, "Xiao Bai, jangan takut lagi. Kami telah melewatinya." Warna kembali ke wajah Xiao Bai. Dia dengan enggan meninggalkan pelukan Xiao Chen dan berkata, "Ketakutan Xiao Bai telah hilang sejak lama." Pelukan kakak Xiao Chen adalah tempat teraman.